Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini Allah lanjutkan dan Allah mudahkan kita berkumpul di masjid ini untuk membahas pembahasan kita dari kitab yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ad-da' wad dawa. Kemarin kita bahas bab yang terakhir agar berkaitan, itu adalah bab tentang maksiat dan dosa itu apa? Iya. Bab kedua, dampak negatif maksiat dan dosa, mudarat dosa dan kemaksiatan. Tapi kita sudah sampai halaman 108 dalam terjemahan. Kaitannya begini. Ini kan Ibnu Qayyim sedang ditanya, wahai imam, ada orang melakukan dosa dan dia sadar dia berdosa. Kalau dia terus dalam dosanya, dia sadar akan hancur dunia dan akhiratnya. Lalu dia bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim, bagaimana supaya saya bisa meninggalkan dosa tersebut? Maka di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di bab yang kedua. Ya, di bab yang pertama apa? Di bab yang pertama Ibnu Qayyim memberikan motivasi. Semua penyakit pasti ada obatnya. Kemaksiatan itu penyakit, candu, dosa itu penyakit, ada obatnya. Apa obatnya yang pertama kemarin? Di bab yang pertama, sebelum doa, ada obat pertama, obat segala penyakit, Al-Quran. Dia bahas tuh Quran, obat segala penyakit. Bagaimana Quran bisa menjadi obat, baik penyakit fisik atau penyakit jiwa atau penyakit dosa. Al-Quran itu obat, karena Allah mengatakan kami turunkan syifaun lima fis sudur, obat sebagai apa yang ada di hatimu. Yang kedua obatnya apa? Di bab yang pertama, setelah dia menyebutkan semua penyakit ada obatnya. Obat yang pertama adalah Quran. Obat yang kedua doa. Obatnya murah ya, murah meriah itu. Quran dan doa. Bahkan ini obat yang paling mujarab. Kemudian dia membahas kepada kita tentang adab-adab berdoa dan etika-etika berdoa. Apa adab berdoa? Di waktu boleh. Apalagi ketika pertama baca salawat kepada Nabi, memuji Allah. Apalagi
angkat tangan, hindari penghalang-penghalang dosa. Apa penghalang dosa? Penghalang doa? Ya, makanan yang haram dan sesuatu yang haram. Apalagi doa mustajab? Tidak terburu-buru, tidak putus asa. Ini penting nih. Apalagi supaya doa mustajab didahului dengan amal soleh sebelumnya. Boleh sedekah dulu, boleh istighfar dulu, boleh menyambung tali silaturahmi dulu. Itu sebab-sebab doa mustajab. Apalagi doa mustajab di hati yang penuh dengan kekhusyuan dan ketergantungan kepada Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian diijabah oleh Allah. Ini harus jadi tempat bersandar kita dari semua permasalahan, doa. Penyakit hati, penyakit maksiat itu pun termasuk masalah. Kita tidak bisa menghilangkannya kecuali doa kepada Allah. Kita tidak bisa menghindarkannya kecuali Allah memberikan kepada kita kekuatan. Maka berdoa itu obat yang paling mujarab, yang paling manjur untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian Imam Ibnu Qayyim setelah menyebutkan di bab yang pertama tentang semua penyakit ada obatnya dan obat-obat yang terhebat adalah Quran dan doa, sekarang dia bilang, mari kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, kata dia. Kita sedang membahas bagaimana supaya bisa terhindar dari maksiat. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah satunya maksiat mempunyai dampak jelek dalam kehidupan. Lalu dia di sini akan menyebutkan kisah-kisah, cerita-cerita orang-orang yang dengan cerita tersebut maksiat itu menghancurkan hidup mereka. Bahkan sebagian orang, ini ada kisah, mungkin pernah dengar ceritanya, cerita tentang orang su'ul khatimah, yang jelek akhir hayatnya. Ini orang Masya Allah tinggal di negeri Arab, baca Quran langsung paham, hadis juga gak pakai penerjemahan, langsung paham. Kalau di musim panas 3 bulan libur. Ini biasa negeri Timur Tengah, kalau musim panas 3 bulan libur. Dia gak mau di negeri mereka karena panas. Ini si bapak setiap 3 bulan musim liburan, itu duit dia yang selama 9 bulan dia kumpulin, dia habisin di 3 bulan. Pergi kemana? Pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke negara-negara barat. Ngapain? Kerjaannya maksiat dan mabuk. Dan ini terus berjalan sama dia terus sampai suatu hari dia sakit. Ketika dia sakit, sakitnya di negeri Arab Saudi. Di setiap rumah sakit di negeri Arab Saudi itu pasti ada Quran. Di kamar-kamarnya pasti ada Quran. Ini bapak sudah gak bisa bergerak apa-apa, yang jagain dia cuman anak laki-lakinya di samping. Tiba-tiba si bapak bilang sama anak laki-lakinya, wahai anakku, tolong ambilkan Quran di sampingmu. Betapa senangnya anak ini. Ini si bapak gak pernah-pernahnya lagi sehat maka pegang Quran, di ujung sakitnya pegang Quran. Dengan senang hati si anak ambil Quran buat bapaknya, dikasihlah ke bapaknya Quran. Si bapaknya buka lembar per lembar Quran. Begitu dia buka lembar per lembar Quran, lalu dia kumpulkan dahaknya, dia ludahi Quran, dia katakan, aku kufur kepada ayat-ayat di dalam ini. Setelah itu dia meninggal. Gak sabar dengan sakitnya, Allah cabut dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau kita melihat, ini belum di buku nih. Ada juga orang, ini yang saya ketahui ya Bu. Semoga Allah berikan taufik.
Ini ada orang yang kerjanya meminjamkan uang tapi pakai bunga. Apa yang terjadi? Ketika dia suatu hari umroh, ini percaya nggak percaya, tapi dia cerita. Ketika dia umroh, apa yang terjadi? Dia ke Masjid Nabawi, nggak ngelihat ada pintu itu masjid. Jadi muter-muter masjid nggak tahu pintu masuknya mana. Pintunya segede apa ibu? Gede, banyak, ya enggak? Dia enggak bisa masuk. Sampai akhirnya dia nangis, dia sholat tobat baru kebuka pintunya. Baru dia bisa lihat pintu ke Masjid Nabawi. Ya subhanallah. Maksiat itu pasti ada dampaknya dalam hidup. Maksiat itu pasti berpengaruh dalam kehidupan. Maka dari itu Imam Ibnu Qayyim di sini ingin menukilkan kepada kita cerita-cerita atau hadis-hadis yang sahih yang berkaitan bahwasannya maksiat itu punya dampak buruk. Kita lanjut di halaman 109. Disebutkan dari Humaidi. Saya baca bahasa Arabnya, tapi di situ ada terjemahannya di 109. Disebutkan dari Humaidi dan Sufyan bin Uyainah berkata, telah bercerita kepada kami Sufyan bin Sa'id dari Mas'ar bahwasannya malaikat diperintahkan agar meratakan sebuah kampung. Maka dia berkata, ya Rabbi inna fiha fulanu abid. Ya Allah, tapi di kampung ini ada seorang hamba yang soleh. 109 di halaman yang atas ya, tapi saya nerjemahkan dengan penerjemahan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampunimu. Ya, atau sebelumnya dikatakan malaikat itu pun berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya di daerah itu terdapat fulan yang merupakan seorang ahlul ibadah. Allah pun mewahyukan kepadanya, mulailah dengan membenamkan fulan tadi. Ya Allah, ahlul ibadah dibenamkan duluan. Sesungguhnya raut wajahnya tidak pernah marah karena Allah. Saya kalau ingat ini, orang yang tenggelam di tanah ini terjadi di kita. Di mana? Bukan, ada yang lebih bahaya. Saya pernah pergi ke Palu. Kalau kita melihat itu kejadian di Palu, ibu, subhanallah, rumah betul-betul semuanya tenggelam. Jadi seperti rumah yang dibangun di atas pasir lalu pasirnya diayak. Itu tinggal atapnya. Ketika saya masuk ke rumah-rumah itu, sebagian tangan, sebagian orang terkubur sudah. Ada lagi sebagian tempat yang saya ingat namanya Petobo ya. Daerah Petobo itu tanah berjalan, rumahnya di atas pun berjalan, akhirnya semua orang terkubur di atas rumah-rumah itu. Ketika kita masuk ke sana, saya sempat masuk ke sana, itu bau bangkai manusia udah nggak bisa ditolong lagi. Maka di sini Allah sudah mengabarkan dalam Quran, ayakhsifa bikumul aradha, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menjadikan bumi itu berjalan? Ya, ternyata ketika kita tanya di sana sebelum terjadi kejadian ini apa yang sering terjadi di sini, ternyata mabuk, judi itu sudah hal yang biasa, sudah menjadi perkara yang normal kalau ada orang-orang mabuk, judi dan berantem. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Di sini pun dalil bagaimana kalau ada orang soleh. Di sini orang solehnya bisa jadi malah dikubur duluan. Kenapa? Karena dia tidak pernah marah dengan adanya kemaksiatan. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dari Wahab bin Munabbih berkata, ketika Daud alaihissalam melakukan kesalahan, dia berdoa, ya Rabbi ighfirli, qala qad ghafartuha laka fa alzamtu araha bani Israil, qala ya Rabbi kaifa anta hakamu adlu la tadlimu ahadan wa ana a'malu khati'a wa tulzimu araha ghairi
fa'ahullahu ilai innaka lamma amilta khati'ah lam yu'ajjilu 'alaika biinkar. Di dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan dosa, dia berkata, ya Allah, wahai Rabbku, ampuni aku. Maka Allah berfirman, aku telah mengampunimu, aku menetapkan aib tersebut kepada Bani Israel. Maka Nabi Daud berkata, wahai Rabbku, bagaimana itu terjadi? Sedangkan Engkau maha bijaksana dan maha adil, tidak menzolimi seorang pun. Bukankah aku yang melakukan kesalahan, tetapi mengapa Engkau menetapkan aib dan dosa itu kepada selainku? Allah pun menjelaskan kepadanya, sesungguhnya mereka tidak segera mengingkari perbuatanmu ketika kamu berbuat kesalahan. Di sini pun dalil bahwasannya kalau ada orang yang berbuat dosa lalu kita tidak mengingkarinya, kita pun terkena dosa. Bukan berarti kita ingin campur tangan dengan urusan orang lain, bukan. Ya, beda mencampuri urusan pribadi orang lain dengan mengingkari dosa, itu beda. Mencampuri pribadi itu masalah privasi, masalah kehidupan dia. Tapi berbuat dosa dan terang-terangan melakukan dosa, kalau tidak diingkari, itu bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fabi lisani. Kalau dia enggak mampu, maka ingkarilah dengan lisannya. Fa illam yastati fabi qalbi. Kalau dia tidak mampu, maka ingkari dengan lisannya. Wa dzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi orang yang tidak mengingkari kemungkaran itu juga termasuk sebuah perbuatan dosa. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik berkata, dia masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha wa huwa rajulun akhar. Faqala laha ar-rajul, ya ummul mu'minin, hadithina an zalzalah. Qala idastabahu zina. Di sini ada seorang masuk kepada Aisyah dan berkata, wahai Aisyah ummul mukminin, wahai Aisyah ummul mukminin, ceritakan kepada kami kenapa bisa terjadi gempa. Maka Aisyah mengatakan, jika mereka telah memperbolehkan zina dan mereka telah meminum khamar dan mereka telah memukul alat-alat musik, gharallahu fis samaihi faqala lil ard, maka Allah cemburu di langit dan berkata kepada bumi, tazalzali bihim, wahai bumi, goncangkan mereka. Fa in tabu wa naza'u, kalau mereka bertobat Allah hentikan goncangan tadi. Wa illa hadimih, kalau mereka tidak bertobat hancurkan mereka. Qala ya ummul mu'minin a'adzaban lahum, maka ditanya, ya wahai ummul mukminin, apakah ini menjadi azab bagi mereka? Maka Aisyah berkata, bal mau'idhah wa rahmatan lil mu'minin. Ini bukan azab, tapi ini adalah nasihat dan rahmat kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman. Nakalan wa azaban wa sukhtan alal kafirin. Tapi bagi orang-orang yang kafir, ini merupakan azab, kemurkaan dan marah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Jadi bisa jadi hukumannya sama, ya tidak? Hukumannya sama, sama-sama kena gempa, sama-sama kena banjir bandang, sama. Tetapi di dalamnya ada orang beriman. Bagi orang-orang beriman itu merupakan rahmat Allah, bagi orang-orang yang tidak beriman itu merupakan azab. Sama ketika kisah umpamanya terjadi tsunami di Aceh. Bagi orang-orang beriman itu rahmat dari Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa mereka dan mereka bertemu Allah dalam keadaan mereka suci tanpa dosa. Tapi bagi orang-orang yang kufur itu merupakan azab karena tidak pernah menjadi pensuci dosa mereka. Sama seperti itu juga kalau orang beriman sakit, sakitnya orang beriman itu merupakan rahmat dari Allah. Sakitnya orang-orang yang tidak beriman
itu merupakan hukuman Allah kepada dia, yang hukuman itu Allah berikan sebelum Allah berikan di akhirat. Maka orang mukmin walaupun duri yang menusuk kakinya, dia harus sadar bahwasan itu adalah penggugur dosa. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, tidaklah satu hazanin wala hammatin wala ghammin, tidaklah satu kesedihan, satu kegundahan, satu kegalauan, ketidaknyamanan di hati seorang mukmin kecuali itu akan menggugurkan dosa. Jadi yang sering galau berarti sering digugurin dosa sama Allah. Yang sering risau, sedih hati, ya, tapi kalau terlalu banyak sedih tanpa ada alasan, itu bisa jadi gangguan dan bisikan syaitan. Itu kita harus berlindung kepada Allah. Contoh saja, orang tua segundah dengan anaknya. Ini anak pergi sekolah, anak SMA umpamanya, pergi sekolah naik motor. Orang tuanya di rumah gundah, gimana ya kabar dia, aman gak dia? Kegundahan itu menggugurkan dosa. Ya. Bahkan kata Rasulullah, ma'asaba min muslimin hazanin wa ghammin wa nasabin, keletihan juga, au syaukatin, atau sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu bi khataya, kecuali Allah akan gugurkan dosa. Jadi bagi orang mukmin itu penggugur dosa, bagi orang kafir bukan. Sama seperti ketika seorang mukmin meninggal di akhir hayat, dicabut nyawanya dengan sakit. Ada yang dicabut nyawanya dengan perih, bahkan sebuah riwayat dikatakan dicabut nyawa itu bagaikan sisir paku yang disisirkan kepada bulu kambing yang basah lalu ditarik. Orang yang dicabut nyawanya bisa lebih perih daripada itu. Ya Rabb. Maka jangan heran kalau ada orang yang meninggal itu rata-rata air kotorannya keluar. Karena sakit yang amat sakit puncaknya adalah mengeluarkan kotoran. Kalau itu orang beriman, maka setiap sakit dia akan menggugurkan dosa dan meringankan dia di azab di dalam kubur. Tapi kalau dia bukan orang beriman, maka hukuman itu adalah panjer, pembuka, karena Allah akan berikan hukuman yang lebih keras untuk dia. Kalau ditanya, kalau Nabi, bagaimana dengan Nabi? Bukannya juga Nabi sakit ketika meninggal? Apakah menggugurkan dosa? Jawabannya para ulama mengatakan tidak. Nabi sakit bukan untuk menggugurkan dosa, tapi Nabi sakit untuk mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 bentuk nih. Ada sakit yang mengangkat derajat, ada sakit penggugur dosa, ada sakit berupa azab. Walaupun 3-tiganya bentuknya sama, tapi di sisi Allah bisa berbeda tergantung keadaan orangnya. Sama-sama sakit gigi. Yang satu Masya Allah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, sakit giginya mudah-mudahan ngangkat derajat. Yang satu lagi sakit gigi, gak pernah sholat, gak pernah puasa, dikasih sakit gigi sama Allah. Bisa jadi apa? Penggugur dosa. Orang yang tidak beriman bisa jadi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika Allah turunkan gempa bumi, Allah turunkan musibah, Allah turunkan bencana. Bagi orang yang beriman, kalau dia ridha dan ikhlas, maka sebagai penggugur dosa dan rahmat dari Allah. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas bin Malik, ma sami'tu haditsan, di halaman 110, di halaman yang atas. Anas berkata, tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih menggembirakan sepeninggalan Nabi SAW dibanding hadis ini, yaitu hadis yang menunjukkan setiap musibah yang menimpa seorang beriman itu penggugur dosa. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam hadis yang mursal,
innal arda tazalzalat ala ahdi Rasulillah. Suatu hari bumi pernah gempa di zaman Rasulullah. Fa wada'a yadahu 'alaiha, maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas bumi. Lalu Rasul berkata, uskuni fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Maka Nabi SAW pun berkata, tenanglah karena waktumu belum tiba. Kemudian Nabi berpaling kepada para sahabatnya sambil bersabda, kata Rasulullah SAW, inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibuh. Kata Rasulullah, sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian, maka perhatikanlah tegurannya. Kemudian tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar. Bahkan di zaman Umar pun pernah terjadi gempa. Maka berkata, ayuhan nas ma kanat hadil zalzalah ila an syai'in ahdatsumuh. Kata Umar bin Khattab, wahai manusia, tidaklah gempa bumi ini terjadi kecuali karena kalian telah melakukan perbuatan dosa. Walladzi nafsi biyadihi la in adat la usakinukum fiha abadan. Kata Umar bin Khattab, aku bersumpah, kalau seandainya terjadi lagi gempa bumi ini, aku tidak akan pernah mau tinggal bersama kalian. Ini hukuman bagi mereka yang berbuat dosa. Allah akan jadikan zilzal, gempa bumi. Di dalam manaqib Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, sesungguhnya pernah terjadi gempa bumi di zaman Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab memukulkan tangannya ke bumi. Lalu dia berkata, wahai bumi, kenapa engkau? Wa amma inna law kanat qiyamah hadatsat akhbaraha. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Maka kalau ini terjadi hari kiamat, maka akan bumi akan bicara. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pasti tidak satu jengkal atau satu hasta kecuali bumi itu akan berbicara. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkata, dari Sofiyah berkata, gempa bumi di Madinah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar berkata, ya ayuhan nas ma hada. Wahai manusia, apa ini? Wahai manusia, apa yang kalian lakukan? Ma asra' ma hadatstum. Betapa segeranya, betapa cepatnya kalian melakukan dosa. La in adat la usakinukum fiha. Kalau gempa ini terjadi lagi, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian. Berkata Ka'ab, ketika terjadi gempa, idza umila fiha bil ma'asi tara'adul farqan min rabb jalla jalaluhu an yattali 'alaiha. Berkata Ka'ab radhiyallahu an, sesungguhnya gempa bumi akan terjadi jika kemaksiatan di atasnya dilakukan. Bumi bergetar karena takut kalau Allah melihatnya. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat ke beberapa kota yang isinya amma ba'du. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk salah satu daripada khalifah. Dia cucunya Umar bin Khattab. Dia tidak pernah ketemu Nabi, tapi dia termasuk salah satu khalifah yang paling adil. Bahkan di zaman beliau, keadilan itu merata, kesejahteraan itu merata. Sampai pernah dikabarkan di zaman beliau, gandum itu kan harusnya sebesar apa? Gandum itu paling besar mungkin sebesar padi, ya tidak? Di zamannya Umar bin Abdul Aziz pernah diriwayatkan gandum sebesar kurma. Karena barokahnya dan karena baiknya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Berkata Umar bin Abdul Aziz, atau dia menulis surat kepada menteri-menterinya dan gubernur-gubernurnya di kota-kota, fa inna hadza rijz syai'un yu'atibuhullah. Gempa merupakan teguran dari Allah kepada para hambanya. Aku telah mengirimkan surat ke beberapa kota yang isinya menyerukan agar penduduk kota-kota tersebut keluar pada hari dan bulan sekian. Sungguh siapa saja memiliki harta hendaklah segera bersedekah, karena Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Telah beruntunglah orang yang mengeluarkan zakat. Qad aflaha man tazakka. Kata Allah, telah beruntunglah orang yang mengeluarkan zakat, berarti mengeluarkan zakat bukan rugi, mengeluarkan zakat itu untung.
Kenapa untung? Allah yang akan melipat gandakan hartanya. Allah yang memberkahi dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah, dia menyebutkan nama Allah dan dia salat. Hendaknya seorang juga berdoa seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa harus jadi amalan kita sehari-hari. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri-diri kami. Fa in lam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak menyayangi kami, mengasihani kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami akan termasuk ke dalam orang-orang yang bangkrut, yang rugi. Jadi mana yang lebih baik, kita beramal tapi merasa diri suci, atau kita beramal tapi merasa diri penuh dengan kekurangan dan dosa? Kita merasa kekurangan dan dosa. Inilah hikmahnya kenapa Nabi Adam Allah biarkan melakukan dosa. Yang tadinya dia di surga, mungkin dia merasa dia sempurna di surga. Tapi akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan, yang kesalahan itu menyebabkan dirinya betul-betul merasa kurang, merasa bersalah, sehingga dia katakan dzalamna anfusana. Ya Allah, aku menyalahi, aku telah menzalimi diriku. Fa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni aku, wa tarhamna, kalau kau tidak kasihani aku, lanakunanna minal khasirin, pasti aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita terkadang di hadapan Allah tidak perlu membawa dan membanggakan amal soleh kita, karena bisa jadi amal soleh kita cuman besar di mata kita, belum tentu besar di mata Allah. Tetapi yang kita bawa di depan Allah adalah, ya Allah kasihani aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Ini yang harus lebih kita besarkan di depan Allah, dibanding kita membawa kebanggaan amalan-amalan yang belum tentu amalan itu menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini agar kita terhindar dari segala musibah dan bencana, Syekh atau Imam Ibnu Qayyim ingin mengajarkan kita beberapa doa. Di antara doanya adalah doa ini. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Dihafal nih doa. Yakin semuanya udah hafal. Dibaca doanya. Rabbana zalamna. Kalau lagi ketimpa musibah, baca doa ini. Kalau lagi risau, takut dengan masalah, baca doa ini. Kalau lagi dapat penyakit, baca doa ini. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku memang telah bersalah. Aku telah menzalimi diriku ya Allah. Kalau kau tidak mengampuni aku, kalau kau tidak kasihani aku, pastilah aku menjadi orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Ini dibaca berapa kali boleh. Gak mesti lagi duduk di masjid, gak mesti lagi tahajud, gak mesti lagi duha, tidak. Lagi duduk di mobil, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku menzalimi diriku. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau enggak kasihani aku, kalau kau tidak ampuni aku, pastilah aku menjadi orang-orang yang bangkrut, yang khasir, yang rugi. Atau doanya Nabi Nuh alaihissalam, wa illam taghfirli, maknanya bersama. Kalau kau tidak ampuni aku, wa tarhamni, kalau kau tidak kasihani aku minal khasirin, pasti aku menjadi orang yang rugi. Jadi di dalam doa itu, di dalam zikir itu, kita harus menampakkan bahwasannya kita itu tidak ada apa-apanya dan kita sangat butuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Itu sebenarnya resep dan kunci supaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Jadikan, akui dosa, rendahkan hati, besarkan harapan, dan minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun terkadang boleh, ya Allah, aku punya musibah, aku punya masalah. Ya Allah, aku pernah bangun masjid. Mudah-mudahan bangun masjidku menjadi amal soleh. Angkatlah musibah ini untukku. Bisa. Boleh tidak itu? Boleh. Tapi khawatir begitu diangkat musibah, nanti di yaumul qiyamah pahala masjidnya udah gak ada. Ya Allah, mana pahala masjidnya? Kamu kan sudah pernah minta dulu di dunia. Dengan amal solehmu aku angkat musibah. Tapi kalau kita bilang Rabbana zalam, ya Allah aku ini zalim, ya Allah aku ini kurang dengan amalku, kalau bukan karena ampunan dan kasih sayangmu, pastilah aku orang yang merugi. Ya. Walaupun bertawasul dengan amal soleh boleh, tapi bertawasul dengan ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik. Dikatakan lagi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya siapa ini? Yunus dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Perhatikan ini. Nabi Yunus berdoa, surat Al-Anbiya ayat 87. Apa kata Nabi Yunus? Subhanaka la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada yang diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, aku ini orang-orang yang jelek, aku ini orang yang zalim, aku ini orang-orang yang penuh kekurangan. Tadi doa Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan aku orang zalim. Nabi Nuh mengatakan aku orang zalim. Nabi Yunus mengatakan aku orang zalim. Semua para nabi kalau berdoa kepada Allah, dia hinakan dirinya, dia posisikan dirinya sebagai orang yang tidak pantas kecuali mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Lah ini bisa jadi salah satu faktor Allah mencintai mereka dan Allah rahmati mereka. Tapi bisa jadi karena kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, ketakjuban dengan amal soleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tolak doa-doa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada orang baik. Orang ini baik maksudnya amal solehnya bagus. Tiba-tiba dia melihat, siapa yang dia lihat? Yang dia lihat pelaku dosa. Ketika dia melihat pelaku dosa, langsung dia vonis pelaku dosa itu, Allah tidak akan ampuni kamu. Apa kata Allah langsung? Siapa yang telah berani mendahului hukumku dan mengatakan aku tidak akan mengampuni hambaku, aku telah mengampuni dia dan aku tidak mengampuni kamu, kata Allah. Jadi bisa jadi merasa diri soleh lalu menganggap di orang lain lebih rendah, itu sebab Allah tidak ampuni dosa. Kita tetap harus berbuat baik, beramal soleh, benci kemaksiatan, tapi menghakimi orang lain sebagai orang yang berdosa dan tidak masuk surga, itu bukan tugas kita. Tugas kita jadi orang baik, bukan jadi hakimin orang lain. Tugas kita memperbaiki diri, bukan menilai orang lain. Kalau kita bisa baik, kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang belum baik, kita tidak suka maksiat, tapi tidak boleh menghakimi orang lain dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu. Karena bisa jadi Allah mengatakan dalam Quran, Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah, rahmatku dan kasih sayangku lebih luas dari murkaku. Posisi ini susah kadang-kadang. Ustadz, gimana ya posisi kita bisa membenci maksiat tetapi kita tidak boleh menghakimi pelaku maksiat. Kadang-kadang kita kalau pelaku maksiat udah benci aja sama orangnya, iya kan? Padahal orangnya tetap kita harus rangkul, rahmati, perbuatannya tetap harus diingkari. Mencampurkan dua ini butuh hikmah dan kelembutan. Maka caranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Kita lanjut lagi. Berarti ini ada 3 doa yang diajarkan.
Kalau 3 doa ini kita lakukan, salah satunya saja kita lakukan, maka segala bentuk musibah dan kesulitan Allah akan mudahkan, dengan catatan lakukan ikhlas dan hayati maknanya. Yang pertama doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua doanya Nabi Nuh. Apa doa Nabi Nuh tadi? Illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau kau tidak ampuni aku dan kau kasihani aku pasti menjadi orang yang rugi. Doa yang ketiga doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang kuibadahi kecuali Engkau. Engkau Maha Suci dan aku ini hamba yang zalim. Dengan doa ini Nabi Yunus dalam sebuah riwayat berdoa dengan doa ini hampir sebulan di perut ikan, akhirnya Allah keluarkan dia. Dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Aswad bin Amir berkata Abu Bakar A'mash dari Atha bin Abi Rabah. Ini A'mash ini muhaddits ya. Ini A'mash ini muhaddits. Dia muhaddits itu banyak menceritakan hadis karena ilmunya banyak. Dulu, nih sedikit cerita saja nih, cerita tentang dia. Sebelumnya, waktu masa mudanya dia itu belum buta. Waktu masa mudanya matanya bisa lihat. Tetapi masa tuanya dia buta. Nah, kalau zaman dulu buta itu biasanya sebenarnya kena penyakit katarak. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak solusinya. Zaman dulu gak ada solusinya. Jadi A'mash ini dikatakan A'mash karena matanya buta. Dan dia ini muhaddits, punya ilmu hadis banyak sampai orang-orang selalu mencari hadis dari dia. Tapi dia ini orangnya nyentrik, kalau ngajar itu sesuka dia. Dia nggak mau kalau ada majelis yang ribut karena dia buta. Kalau ada majelis yang kresek ribut, dia pulang, dia nggak mau ngajar. Sementara orang-orang semuanya butuh hadis dia. Suatu hari dia ngajar. Begitu dia ngajar, murid-muridnya semua duduk tenang, diam. Sudah tahu nih karakter gurunya, diam dia. Tapi ternyata di sebelah kanannya A'mash ada tempat yang kosong. Ada anak baru belum pernah datang ke majelis A'mash, langsung senang, ini majelis paling depan kosong, nggak ada yang duduk, saya mau duduk. Itu teman-temannya bilang, udah kasih isyarat jangan duduk di situ. Tapi khawatir ribut, nanti A'mash pergi. Akhirnya dibiarin tuh orang duduk. Ternyata apa? A'mash punya kebiasaan kalau sedang ngajar terkadang meludah ke sebelah kanan. Ini jadi murid yang di sebelah kanan mau pergi, temannya bilang berhenti. Kalau kau pergi kita nggak dapat hadis. Karena kalau kau pergi ribut, nanti A'mash tahu ributnya, dia nggak mau cerita hadis lagi sama kita. Kita nggak dapat hadis lagi. Akhirnya ini teman yang duduk di sebelah kanan diancam sama teman-teman yang lain, kamu sabar di situ sampai selesai ilmu hadisnya. Ini A'mash, namanya Sulaiman bin Mihran. Asalnya dia dari Hadramaut, banyak hadis-hadis dari dia. A'mash itu julukan yang matanya buta, A'mash. Jadi kalau kita baca buku-buku para ulama, cerita-cerita para ulama begini, ada namanya buku rawi ya. Atha bin Abi Rabah dan dari Abdullah bin Umar. Berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, dari Abdullah bin Umar berkata, idza dhanna an-nasu bidinar wa dirham tabaya'u bil'inah tabi'u adnabul baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihimul bala la yarfa'u hatta yuraji'u ila dinahum. Masya Allah. Ini jika manusia telah dhanna an-nasu bidinar wa dirham. Dhanna itu dia betul-betul dekap
kumpulkan, nggak dikasih kemana-mana, itu donna. Jika manusia betul-betul kikir cinta dengan dinar dan dirham ini uang, emas dan perak. Wa tabaya'u bil inah, dan mereka menjual beli dengan inah. Ini jual beli inah gimana nih? Jual beli riba. Jual beli riba itu inah. Bagaimana bentuknya? Mau kita jelasin atau kita lewatin aja? Riba aja pokoknya. Ya. Wa tabayyu adnabul baqar, dan mereka lebih senang untuk mengikuti ekor-ekor sapi. Para ulama menjelaskan mengikuti ekor sapi mereka lebih ridho dengan dunia daripada akhirat. Wa taraku jihad fi sabilillah, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Kalau ini sudah terjadi, pelit, kikir, riba merajalela, orang lebih mencintai dunia, meninggalkan jihad, anzalallahu bihimul bala, Allah akan turunkan bagi mereka bala. La yarfa'ullahu hatta yuraji'u dinahum, Allah tidak akan angkat bala itu sampai mereka kembali kepada agama mereka. Ya, termasuk sekarang apa itu penyakit HIV, itu bala. Sebenarnya orang-orang yang melakukan seks bebas atau salah dalam seksnya itu sudah menjadi peringatan. Gak usah kita kasih dalil Quran, dalil hadis, seharusnya mereka sadar bahwasannya itu adalah ancaman dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi hukuman. Bahkan dalam sebuah penelitian dikatakan kebanyakan penyakit HIV itu karena dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Homoseksual itu menyebabkan penyakit HIV. Naudzubillah. Bahkan kebanyakan penyakit-penyakit kelamin itu disebabkan dikarenakan berhubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Itu sebenarnya bala dari Allah, hukuman dari Allah bagi mereka di dunia sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Dunya menyebutkan dalam Ibnu Umar berkata, inna alaina zamanun ma yara ahadun minna ahna wa haqqu bidinar wa dirham min akhihi muslim. Kita telah hidup dalam satu kondisi semestinya tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham selain saudaranya sesama muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, ma yara ahadun minna anna ahaqqu bidinar wa dirham min akhihi idza dhanna an-nas. Jika manusia sudah pelit dengan dinar dan dirham dan mereka jual beli dengan jual beli riba, lalu mereka meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu, lalu mereka mengambil ekor-ekor onta atau ekor-ekor sapi, lalu Allah turunkan bagi mereka dari langit bala dan ujian, tidak akan Allah angkat bala itu sampai mereka kembali kepada agama mereka. Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, sesungguhnya bencana itu tidak lain adalah hukuman dari Allah untuk manusia. Dari Bani Israel memperhatikan, sebagian Nabi Bani Israel memperhatikan tindakan Nabukadnezar terhadap mereka, lantas mengatakan, karena perbuatan kami sendiri engkau mengangkat orang yang tidak mengenalmu, tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami. Ini perhatikan nih, hadis ini ya, hadis tentang orang-orang Bani Israel mengangkat Bukhtansor. Bukhtansor ini pemimpin yang zalim. Kenapa mereka mengangkat pemimpin yang zalim, yang tidak menyayangi rakyatnya, tidak punya kasih sayang? Karena disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan malladzi sallatani ala qaumik qala idhamu khati'atik wa dhulmu qaumi anfusahum. Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim itu dikarenakan dosa-dosa kalian dan dikarenakan kezaliman kalian terhadap diri kalian. Ini pun termasuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam hadis Ammar bin Yasir dari Hudzaifah, Nabi SAW berkata, innallaha idza arada bi 'abdin naqamatan amatal atfal wa amaqa ahrahamun nas fatanzilu niqmah falaysa fihim marhum. Ya Allah, dalam hadis dikatakan, riwayatkan Ibnu Abdi Dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan terjadi azab kepada hambanya, maka dia mematikan anak-anak serta memandulkan rahim-rahim wanita.
Kemudian turunlah azab, sedangkan ketika itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikasihani. Jadi adanya anak-anak kecil, adanya bayi-bayi yang tidak berdosa, itu bisa jadi sebab ampunan dan rahmat Allah dan terhalangnya azab Allah untuk kita. Tapi ketika anak-anak sudah tidak ada, lalu banyak orang-orang yang mandul dan atau banyak orang-orang tidak mau memiliki anak, tinggallah orang-orang dewasa yang melakukan dosa, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab untuk mereka. Dari Malik bin Dinar berkata, aku membaca dalam hikmah Allah berfirman, Ana Allah Malikul Muluk. Aku adalah Allah, rajanya para raja. Qulubul muluk biyadih. Hati-hati para raja ada di genggamanku. Faman ata'ani ja'altuhum alai rahmah. Barang siapa yang mentaati aku menjadikan untuk mereka kasih sayangku. Faman asani ja'altuhum alaihim naqmah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, aku akan berikan pada mereka hukuman dan azab. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk, walakin tubu ilayya u'atifhumu alaikum. Ya Allah. Apa katanya? Jangan sibukkan diri kalian mencela pemimpin, tapi taubatlah kepada Allah agar aku u'adzifkum alaikum. Aku akan jadikan bagi kalian pemimpin yang baik. Jadi konsepnya apa? Perbaiki diri kita, maka Allah akan kasih pemimpin yang sesuai dengan kita. Itu konsepnya sebenarnya. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah kasih aku pemimpin yang baik, yang menegakkan syariat Islam, sementara kita sendiri banyak dosa, bisa jadi kita orang yang pertama kali di penjara nanti. Kenapa? Karena kita yang berbuat dosa. Jadi konsepnya di sini, agar Allah berikan kita pemimpin yang baik adalah kita memperbaiki diri dan lingkungan kita. Kalau kemaksiatan dan dosa yang lebih menyebar, maka pemimpin itu adalah cermin daripada kebanyakan yang dipimpin. Apa hubungannya di sini dengan pembahasan kita? Terkadang Allah berikan kita hukuman berupa pemimpin yang zalim. Ini maksud Ibnu Qayyim. Itu dikarenakan dosa-dosa kita. Idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amruhum ila hulamaihim wa fi'ahum inda sumahaihim wa idza aradallahu biqaumin syarra ja'ala amruhum ila syufaihim wa fi'ahum inda bukhalaihim. Ya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasannya ya dimursalkan dari Hasan, Marasilul Hasan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi satu kaum, maka Allah menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang lembut, serta menjadikan harta rampasan perang itu dipegang oleh orang-orang yang baik, yang murah hati dari kalangan mereka. Begitu pula jika Allah menghendaki keburukan bagi satu kaum, Dia menyerahkan urusan kepada orang-orang yang bodoh. Jadi pemimpinnya Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kalau Allah ingin kejelekan kepada satu kaum, serta menjadikan harta mereka berada di tangan-tangan orang yang kikir dan kalangan orang mereka. Jadi ini termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ahmad, berkata Musa, "Ya Rabbi, anta fis sama wa nahnu fil ard. Fama alamatu ghadbika min ridhaq." Musa berkata, "Ya Allah, Engkau di langit, kami di bumi. Apa tanda kemurkaanmu dan keridhoanmu?" Maka Allah berkata, "Idza sta'maltu 'alaikum khiyarukum, fahuwa min alamati ridhaya 'alaikum." Jika aku jadikan pemimpin kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian, itu adalah tanda aku ridho pada kalian. Idza sta'maltu 'alaikum syirarikum, jika aku jadikan pemimpin kalian adalah orang-orang yang jahat dan jelek, fahuwa alamatu sukhti 'alaikum, itu tanda aku murka kepada kalian. Imam Ibnu Qayyim menegaskan, terkadang hukuman dosa bukan hanya diberikan gempa bumi, tapi kita diberikan kepemimpinan dan urusan kita dipegang oleh orang-orang yang tidak menyayangi kita dan tidak memberikan kasih sayang kepada kita. Ya Allah, semoga kita diberikan pemimpin-pemimpin yang menyayangi kita dan memberikan kasih sayang kepada kita. Disebutkan oleh Ibn Dunya dari Fudail bin Iyad,
auhallahu ila ba'dil anbiya idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni. Ya Allah, Allah mewahyukan kepada sebagian nabi, jika orang-orang yang mengenal aku bermaksiat kepadaku, maka aku akan jadikan pemimpin mereka orang-orang yang tidak mengenal aku. Maksudnya bagaimana? Kalau orang-orang yang mengenal Allah saja kadang-kadang maksiat, orang-orang yang berilmu saja tetap berbuat dosa, maka Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin mereka orang yang enggak kenal Allah. Kalau dikatakan ini melanggar syariat, ini tidak sesuai dengan firman Allah, enggak peduli mereka, karena mereka enggak kenal Allah. Disebutkan juga dari Ibnu Umar, walladzi nafsi biyadihi la taqumus sa'ata yab'atsullahu umara kadzabah wa wuzara fajarah wa awana khaunah wa urafa zulmah wa qurra fasaqah wa simahum bisimah ruhban. Ya Allah, ini kapan ini? Ini kalau ini terjadi luar biasa, betul-betul dikatakan. Kita baca di sini. Disebutkan dari Imam Ahmad dari hadis siapa? Abdullah bin Umar. Ini kalau di buku terjemahan halaman berapa? 115 di Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Umar, beliau menyebutkan bahwa hadis bahwa Rasulullah SAW demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan datang hari kiamat hingga Allah mengutus para penguasa yang pendusta, para menteri yang durhaka, para penolong yang berkhianat, para cendekiawan yang zalim, serta para qari yang fasik. Tanda-tanda mereka seperti tanda-tanda para rahib. Penampilan mereka kayak ahlul ibadah. Rahib itu ahlul ibadah. Hati-hati mereka lebih kotor dari bangkai. Ya Allah. Dan hawa nafsu mereka beraneka ragam. Allah membuka fitnah yang membinasakan dan gelap gulita untuk mereka, hingga mereka terjerumus ke dalamnya. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya simpul Islam akan terurai simpul demi simpul hingga tiada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Hendaklah kalian benar-benar menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah akan menjadikan orang yang jahat di antara kalian sebagai penguasa kalian, hingga mereka membuat kalian merasakan siksa yang buruk. Lantas orang-orang yang baik di antara kalian berdoa tetapi tidak dikabulkan. Demi Allah, hendaklah kalian benar-benar menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah benar-benar akan mengutus atas kalian orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan kepada yang kecil dan tidak menghormati yang besar di antara kalian. Disebutkan dalam Mu'jam At-Tabrani dan selainnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasan Rasul bersabda, ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu azza wa jalla qatar. Tidaklah satu kaum mengurangi timbangan atau mengurangi ukuran kecuali Allah akan tahan bagi mereka tetesan hujan. Ma dhahara fi qaumin zina ila dhahara fi maut. Tidaklah terang-terangan orang berzina kecuali akan terang-terangan banyak orang mati. Wa ma dhahara fi qaumin riba. Tidaklah tersebar terang-terangan riba illa sallallahu alaihimul junun, kecuali Allah akan jadikan kebanyakan mereka ternak penyakit gila. Wala dhahara fi qaumin qatl yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallallahu alaihimul aduwahum. Tidaklah satu kaum saling membunuh, dosa bunuh, kecuali Allah akan menjadikan penguasa mereka adalah musuh-musuh mereka. Wala dhahara fi qaumin amalu qaumul lut. Tidaklah satu kaum melakukan amalannya kaum Nabi Lut illa dhahara fihimul khasaf, kecuali Allah akan khasaf. Khasaf itu Allah tenggelamkan mereka ke bumi. Ma taraka qaumun amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar illa lam turfa' a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Tidaklah satu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat amalan mereka dan tidak akan didengar dan ijabah doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman-hukuman
dosa bagi mereka yang berbuat dosa. Disebutkan juga, riwayat disebutkan dari Ibn Abi Dunya, dari Ibrahim al-As'as, dari Abdurrahman bin Zaid, dari ayahnya, dari Sa'id disebutkan dalam musnadnya. Dari Urwah, dari Aisyah berkata, Rasulullah pernah mendatangiku ketika jiwa beliau sedang gundah. Melihat raut wajahnya, aku mengetahui bahwa ada yang merisaukan beliau. Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun hingga berwudu. Kemudian keluar, aku lantas menempelkan diriku ke dinding kamar untuk mendengarkan apa yang terjadi pada beliau. Beliau naik mimbar, mengucapkan pujian kepada Allah, lalu bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada kalian, kerjakanlah amar ma'ruf nahi mungkar sebelum akhirnya kalian berdoa kepada Allah tetapi tidak akan dikabulkan. Sebelum kalian meminta pertolongan kepadaku tetapi aku tidak menolong kalian, dan sebelum kalian meminta kepadaku tetapi aku tidak memberi. Nah, ini dalil bahwasannya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan kezaliman, itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Disebutkan juga dari Al-Amri, seorang zuhud mengatakan, termasuk kelalaianmu terhadap diri sendiri dan keberpalinganmu dari Allah adalah jika kamu melihat perkara yang menyebabkan Allah murka tetapi kamu mendiamkannya, kamu tidak bertindak dan tidak juga melarangnya karena takut kepada orang lain yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat untuk dirinya. Ia juga berkata, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada makhluk, niscaya ketaatan akan dicabut darinya. Sekiranya dia memerintahkan anak dan sebagian pembantunya, tentu mereka akan menganggap remeh perintahnya. Iya, Allah alam. Ya, ini di antara salah satu hukuman dosa adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga tersebarnya dosa dan dianggap biasa. Dari Imam Ahmad menukilkan dalam musnadnya dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai manusia, kalian membaca ayat ini tetapi kalian meletakkannya bukan pada tempat yang semestinya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai manusia, alaikum anfusakum, harusnya kalian menjaga diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan pernah membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ya. Ini perkataan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah bersabda, innan nas idza ra'aw zalim falam ya'khudhu ala yadihi fi lafadh idza ra'a munkar fala yughayyiru yushiku an yu'amma Allahu biiqamin min indah. Sesungguhnya manusia kalau melihat kezaliman dan dia tidak menghentikan kezaliman itu, atau dia melihat kemungkaran dan dia tidak menghentikan dan merubah kemungkaran itu, maka Allah akan jadikan hukuman dan iqabnya, azabnya umum kepada siapa saja. Artinya kepada pelaku atau yang bukan melakukan, semua dapat azab dari Allah. Berkata Imam Auza'i menyebutkan hadits dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda, idza khafiyatil khati'ah lam tadurru ila sahibuha wa idza dhaharat falam tughayyir daribatul ammah. Kalau dosa itu disembunyikan, maka tidak memudaratkan kecuali pada pelakunya saja.
Tapi jika dosa itu dinampakkan dan tidak dirubah, maka akan memudaratkan kepada seluruh manusia. Ini sebab dosa ketika dosa tidak diingkari. Imam Ahmad mengisahkan Umar bin Khattab pernah berkata, hampir saja desa-desa yang makmur ini hancur. Ada yang bertanya, bagaimana bisa hancur padahal desa itu makmur? Umar menjawab, hal itu mungkin terjadi jika orang-orang durhaka menguasai orang-orang yang baik dan orang-orang munafik mengatur kabilah yang ada. Imam Auza'i menyebutkan dari Hasan bin Atiyah dari Nabi bersabda, sayadharu syirarul ummati ala khiyariha hatta yastakhfil mu'min fihim kama yastakhfil munafik fina yaum. Orang-orang jahat dari umatku akan mengungguli, akan menang dari orang-orang yang baik. Maksudnya orang-orang yang jahat nanti akan lebih mendominasi, lebih menang daripada orang-orang yang baik. Sampai bagaimana? Sampai orang-orang mukmin yang baik akan bersembunyi di antara mereka, sebagaimana orang-orang munafik saat ini bersembunyi di antara kita. Jadi orang-orang yang baik sampai enggak berani menunjukkan kebaikannya, pura-pura diam saja dengan kejelekan dan kemungkaran. Ini tanda-tanda hari kiamat juga, bahwasannya orang-orang sudah tidak berani menunjukkan kebenaran kecuali kemungkaran yang lebih mendominasi. Dari Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas marfu bahwasan Nabi bersabda, ya'ti zamanu yadzubu fihi qalbul mu'min kama yadzubu milh fil ma'. Qila mimma dzalika ya Rasulullah fima yara min munkar wa la yastati' taghyiruh. Akan datang satu masa ketika hati seorang mukmin waktu itu seperti garam yang larut dalam air. Ada yang bertanya, mengapa itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, disebabkan orang-orang itu melihat kemungkaran namun tidak mampu mengubahnya. Dari Imam Ahmad menyebutkan hadis dari Jabir bahwasannya Nabi bersabda, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimma ya'maluh wa lam yughayyiru illa ammahumullahu iqab. Tidak terdapat berbagai kemaksiatan pada satu kaum lantas mereka tidak mengubahnya, padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada pelaku maksiat tersebut, melainkan Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Ini masih dalil yang sama bahwasannya kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi kemungkaran-kemungkaran di dalam rumah, di rumah kita, di keluarga kita, harus kita mengingkari kemungkaran itu kalau mau jadi rumah tangga kita barokah. Apa kemungkaran yang sering terjadi kebanyakannya kaum muslimin sekarang? Kaum muslimin sekarang kemungkaran yang sering terjadi adalah meninggalkan sholat. Seolah-olah meninggalkan sholat itu perkara biasa, padahal itu dosa besar, bisa menyebabkan datang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata ketika Allah berfirman dalam Quran, ma salakakum fis saqar? Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, kami tidak salat. Ini jadi ibu-ibu enggak apa-apa cerewet tentang salat di rumah. Wajib kita harus menegakkan salat di rumah kita, keluarga kita, anak kita, lingkungan kita. Kemaksiatan-kemaksiatan wajib diingkari. Apa kemaksiatan yang sekarang udah biasa selain tadi sholat? Pacaran. Nah ini pacaran. Mah aku izin ya, malam minggu nih kemana? Jalan sama temanku. Ya udah gak apa-apa deh, yang penting pulang jam 10 ya. Gak apa-apa, padahal dia pacaran nanti. Ya gak apa-apa Ustadz, anak zaman sekarang pacaran. Jangan bilang gak apa-apa. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, la yakhulanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiganya syaitan. Anak saya baik Ustaz, saya yakin anak kamu baik. Temannya juga baik Ustaz, saya yakin temannya baik. Tapi ada setan yang ketiga. Ada yang bilang setan baik? Gak ada. Walaupun anak kita baik, temannya baik, tapi kalau sudah berduaan itu ada yang ketiga yang jahat. Yang ketiga yang jahat ini syaitan, kata Rasulullah.
Ini kemungkaran. Tidak boleh dibiarkan di rumah tangga kita, di keluarga kita. Karena di sini di hadis-hadis yang kita baca tadi, azab akan turun, hukuman akan turun dikarenakan dosa orang per orang, tetapi yang lain tidak mengingkarinya. Bisa jadi keberkahan hilang, keharmonisan hilang, kebaikan hilang, datangnya musibah, atau bisa jadi Allah sempitkan ekonomi, bisa jadi. Yang tadinya lapang ternyata Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesempitan disebabkan dosa yang pernah dilakukan. Maka itu ada hadis yang menyebutkan bisa jadi seorang hamba dihalangi dari sebuah rizki disebabkan karena dosa yang pernah dia lakukan. Dosa apalagi yang sering? Dosa kesyirikan. Ini juga harus diingkari, dosa kesyirikan. Jangan bilang itu mah biarin aja Ustaz. Jangan. Kesyirikan itu enggak bisa toleransi. Harus diingkari. Bentuk kesyirikannya apa umpamanya? Ya walaupun syirik kecil. Syirik kecil pasang jimat. Iya enggak? Hah? Kenapa Ibu? Syirik kecil itu dosa besar. Namanya aja syirik kecil tapi dosanya besar. Kalau syirik besar itu kufur. Ya, pasang jimat itu bukan dosa kecil, dosa besar tapi bisa jadi syirik kecil. Tapi kalau dia salah bisa jadi syirik besar. Ya, jadi jangan dipersepsikan syirik kecil berarti dosa kecil. Enggak, syirik kecil itu dosa besar. Cuman bedanya apa? Kalau syirik besar keluar dari Islam, kalau syirik kecil tidak keluar dari Islam tetapi bisa menjadi dosa besar. Di rumah dipasang jimat, kertas-kertas. Apalagi kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi? Sebenarnya banyak. Tapi yang penting itu sholat. Yang penting itu tidak boleh ada kesyirikan. Yang penting lagi tidak boleh ada maksiat, perzinahan, itu nggak boleh. Ya subhanallah, ini kejadian ini di daerah saya. Orang tua kadang-kadang terlalu membebaskan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Ini anak udah nggak apa-apa Ustaz, anak saya mah orang baik. Temennya diajak nginep terus. Temennya temen cewek diajak nginep. Akhirnya nginep terus temen ceweknya itu. Temen SMA, sekolah masih SMA. Apa yang terjadi? Sesudah hampir setahun begitu, ternyata itu anak perempuan hampir melahirkan di kamar mandi di rumah ibu itu. Ya Allah. Sudah kita bilang, dia anak baik Ustaz. Iya baik, setan gak ada yang baik. Ya, dia kadang menganggap ini mah keakraban Ustaz. Ini mah kebaikan. Bukan keakraban, ini adalah kerusakan. Kerusakan. Tidak boleh itu dibiarkan. Jangan kaku lah Ustaz, ini kan zaman modern. Bukan zaman modern, bahkan itu tidak menghargai keluarga. Kalau menghargai yang sebenarnya jaga kehormatan, jaga hubungan dengan baik, dengan santun, dengan tata krama, itu yang menghargai. Itu yang sebenarnya sebagai penghargaan. Tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kemaksiatan, itu tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Sebagian lagi, apa nih kemungkaran yang sering terjadi? Ini kadang-kadang acara keluarga, acara oke. Terkumpul anak-anak mudanya. Begitu kumpul anak-anak mudanya, keluar minumannya bir. Walaupun 1 botol. Gak apa-apa deh 1 botol Ustaz, buat ngangetin badan. Bukan buat ngangetin, itu maksiat. Maksiat itu dosa. Kalau sudah dosa, yang kena azab bukan atau kena hukuman dari Allah bukan pelakunya saja, tapi bisa jadi semua yang berada di situ dan tidak mengingkarinya bisa jadi kena hukuman yang sama. Ini yang ingin ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam cerita-cerita ini. Bisa jadi ya, kalau ada kemungkaran kita tidak membiarkannya, itu akan turun kepada kita. Dalam sebuah riwayat, didatangkan di yaumul qiyamah seorang laki-laki. Orang laki-laki ini dicampakkan ke dalam api neraka. Lalu
ususnya bercerai-burai, ususnya terburai, dan dia berputar-putar seperti keledai yang berkeliling pada batu penggilingan gandum. Jadi ada cara orang Arab Badui, pedalaman, orang Arab dahulu, cara menjadikan gandum supaya menjadi bubuk tepung, itu mereka bikin alat seperti bundaran penggiling, dimasukkan ke situ gandumnya. Lalu gilingan ini yang mutar siapa? Yang mutar itu keledai atau onta. Jadi seharian tuh onta jalan muter, tapi gilingannya di tengah. Akhirnya gandumnya jadi bubuk, ya, jadi tepung. Nah, ini Rasulullah mengumpamakan nanti di yaumul qiyamah ada orang dicampakkan ke neraka, dia berputar-putar dengan ususnya seperti berputarnya keledai dengan gilingan tadi. Terus seperti itu. Maka dikatakan kepada dia, manusia di ahlu neraka, penghuni neraka kumpul ngelihat dia, mengatakan, "Ya fulan, masya'nuk?" Wahai fulan, kamu kenapa kok kayak begini hukumanmu? Lalu ditanya lagi, "Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah dahulu kamu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Maka dia jawab, tentu benar. Ini kuntu amurukum bil ma'ruf. Dahulu aku memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku tidak pernah mengerjakannya. Dan aku melarang dari kalian kejelekan, tapi aku mengerjakannya. Ini bahaya juga, amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak mengerjakannya. Ini bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam sudah jam 11 ya. Kita mulai jam berapa tadi? 10 kurang. Ini masih kisah-kisah dan cerita-cerita bahwasannya kemaksiatan itu akan menyebabkan datang murka Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kita berbuat dosa, yakinlah bahwasannya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan pasti ada dampak dalam dosa itu. Baik dampaknya berupa hukuman dari Allah atau dampaknya berupa akhirat. Maka seorang mukmin harus semampu dan sekuat tenaganya mereka menghalangi diri mereka dari maksiat. Kalau bapak-bapak maksiatnya kebanyakan apa, Bu? Memandang perempuan itu. Apa lagi? Karaokean. Di karaokean di situ nanti ada macam-macam, komplit. Di karaokean komplit kecuali satu yang nggak ada, istrinya yang nggak ada. Itu kalau maksiat laki-laki. Tapi kita nggak ada laki-laki di sini. Kalau maksiat perempuan apa kebanyakan? Gosip, gibah, iri, hasad sama orang yang lebih dari dia. Apalagi nggak bersyukur. Ini banyak nih. Perempuan yang gak bersyukur ini memang bukan dari saya, dari Rasulullah sudah mengatakan, dikasih satu minta dua, dikasih dua bilang sedikit. Itu banyak tuh. Ya. Maka apalagi dosa perempuan yang sering terjadi? Pemborosan. Pemborosan. Merubah ciptaan Allah. Udah Allah kasih bagus-bagus, dia protes, dia rubah ciptaan Allah. Allah kasih alisnya bagus, dia protes, dia kerok semuanya, dia tato yang baru. Apalagi? Karena memang di zaman Rasulullah tato itu buat perempuan. Di zaman jahiliyah dulu tato itu buat perempuan. Jadi perhiasan perempuan di zaman jahiliyah itu tato. Baik itu di bunga di tangannya atau diberikan teh lalat di wajahnya. Kalau zaman sekarang laki-laki perempuan bertato. Ya. Apalagi maksiatnya perempuan? Tidak tutup aurat. Waduh, berpakaian seksi. Allah. Berpakaian tapi telanjang. Betul, Rasulullah mengatakan ini aku belum pernah lihat di zamanku.
Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Apalagi kemaksiatan laki-laki perempuan kebanyakannya. Handphone laki-laki perempuan, Bu. Itu fitnah itu. Bantah atau ngebentak suami. Ngebentak suami itu nggak boleh. Ya. Ustadz, jadi gimana sama suami? Nurut aja Ustadz. Suami itu bisa jadi pintu surga, bisa jadi pintu neraka. Siapa yang bilang ini? Fa innahu jannatuki wa naruki, kata Rasulullah. Suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Jadi kalau kita bicara tentang kemaksiatan di sini beraneka ragam. Yang jelas kita sendiri yang tahu apa dosa yang kita lakukan. Tapi yang saya yakini pasti semua kita ada dosa. Coba di sini yang nggak punya dosa angkat tangan. Saya mau belajar sama dia. Nggak ada. Tapi yang masalahnya yang tercela itu kalau terus dalam dosa dan tidak mau merubah diri, itu yang tercela. Jatuh dalam dosa tapi menyesal dan mau merubah diri, itu masih manusia. Maka Rasul mengatakan kullu bani adam khata' wa khairu khata' tawwabun. Kata Rasulullah SAW, semua manusia itu bersalah dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Allahu a'lam. Ya, ini yang kita bahas hari ini. InsyaAllah kita bahas di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Ketahuilah, kita harus akui bahwasannya negara kita Indonesia ini, terutama Nusantara ini, asal nenek moyang kita adalah sinkretisme yang mengkultuskan roh-roh nenek moyang. Lalu masuknya Islam itu tidak langsung serta-merta bisa merubah secepatnya. Ya, mungkin itu juga cara-cara dari ulama-ulama kita terdahulu masuk ke dalam masuk ke Indonesia ini secara perlahan. Jadi sehingga sebagian ibadah-ibadah yang berkaitan tentang kebiasaan itu enggak semua langsung dirubah. Mereka cuma memperkenalkan dulu Islam itu la ilaha illallah, Islam itu salat, Islam itu zakat, Islam itu haji. Tapi ritual-ritual yang dilakukan belum diingkari dulu. Khawatirnya mereka semua nanti malah enggak suka sama Islam, tapi diajarkan Islam terus. Maka dari itu, dari antara orang-orang tua kita dulu masih banyak yang melakukan perkara-perkara yang sebenarnya dari Islam tidak sesuai. Faktor ilmu pengetahuan yang belum tersebar di zaman itu. Bahkan zaman itu, ya kita lihat saja, ulama-ulamanya saja kalau punya istri, istrinya cukup pakai kerudung, rambutnya kelihatan. Ya kan, kalau di sisi ulamanya begitu, bagaimana umatnya? Lah kita bukan merendahkan mereka, kita tetap berterima kasih terhadap usaha mereka. Tetapi alhamdulillah mereka juga yang mengirim anak-anak muda untuk belajar ke Timur Tengah. Dulu Hamka sangat semangat mengirim anak-anak muda belajar ke Mesir dulu. Imam, bahkan dulu kiai-kiai sangat semangat mengajarkan, termasuk Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan belajar ke mana? Timur Tengah, belajar ke Mekah, belajar ke Madinah. Siapa yang mengutus dia? Ulama-ulama terdahulu sebelum guru-gurunya. Juga pendiri NU. Siapa yang mengirim dia ke Timur Tengah sehingga dia bisa belajar? Ketika mereka pulang, mereka bawa ilmu yang mereka pelajari, yang lebih murni. Ada juga faktor lain. Apa faktor lain? Faktor lain yang masuk ke dalam Indonesia mendakwahkan Islam ketika itu memang
orang-orang yang punya semangat agama yang bagus, orang-orang yang berjasa luar biasa, tetapi kita tidak ingkari mereka bukan ahlul ilmi yang sebenar-benar ilmu. Sebagian mereka pedagang. Jadi orang Arab yang dagang sebenarnya backgroundnya pedagang, tapi punya ilmu sedikit. Masuk ke Indonesia, dia hanya mendakwahkan sesuai apa yang dia mampu. Tapi kelama-kelamaan kita orang Indonesia belajar sendiri ke negeri Timur Tengah sehingga pulang membawa ilmu yang banyak. Jadi kalau pertanyaannya mengapa itu terjadi di zaman dulu, jawabannya karena faktor ilmu yang belum tersebar. Sekarang ilmu alhamdulillah dari HP, dari sosial, media sosial kita bisa belajar. Biar mereka menghalangi kita di masjid, tapi mereka nggak bisa ngalangin kita di media sosial. Ya, jadi ini bersyukur kepada Allah, tinggal kita mau belajar atau tidak. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Silakan yang lain. Ya, silakan Ibu. Terus kemarin masjid tetangga bikin yatim piatu, aku mau share di situ apa gimana Pak Ustadz? Karena di situ nggak boleh ada adabnya gitu katanya Pak Ustadz. Oke, jadi begini Ibu, kita itu mengingkari kemungkaran sesuai ilmu dan kapasitas orang yang kita ajak berbicara juga. Maka Rasulullah mengatakan haditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan ilmu mereka. Contoh gini, ini di grup masih banyak orang yang sholatnya nggak benar, masih banyak orang yang belum buka atau belum tutup hijab. Lalu di grup juga ada perkara-perkara ibadah yang mereka anggap ibadah tapi bid'ah. Dari perkara ini mana yang dahulu kita perbaiki? Tentu perkara yang kita dan dia sepakat bahwasannya itu adalah kemungkaran. Sholat, jilbab, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba dia sholatnya belum rapi, hijabnya belum benar, mengenal Allahnya masih jauh, lalu kita berbicara sesuatu yang gak nyambung, yang dia tidak memahaminya, akhirnya jadi perdebatan. Contoh, gak boleh tuh acara santunan anak yatim. Kaget dia, kenapa santunan anak yatim gak boleh gitu kan? Karena mungkin dianggap loh santunan kan baik begitu. Lah lebih baik kalau yang seperti ini, yang kita ingkari apa? Yang dia tahu dan level dia bahwasannya kemungkaran itu sama. Sholat, hijab, kecuali tauhid, syirik itu kasih tahu. Lah kalau sudah mengerti ini, barulah kasih tahu perkara-perkara, bukan langsung pengingkaran. Tapi lebih baik bentuknya adalah pemberitahuan atau mengajak. Jadi ada bahasa mengajak, ada bahasa mengingkari. Kalau saya bilang jangan kamu melakukan itu, ini adalah sebuah apa ini? Mengingkari kan? Kalau kita bahasanya gini, lebih baik kita lakukan ini, tidak lakukan itu. Jadi bahasanya ya terkadang mereka tidak menerima bukan karena isinya, tapi bisa jadi karena tata cara mengingkarinya. Contoh gini, dia mengadain Muharram memberikan santunan anak yatim. Kita langsung bilang, ini lebih baik kalau begini, gimana kalau setiap 2 bulan sekali? 2 bulan sekali terlarang nggak Bu? Enggak, tapi kalau mengkhususkan setahun sekali kan kurang pantas. Rasulullah SAW nggak pernah mengkhususkan. Kasihan anak yatim setahun sekali dikasih perhatian. Bagaimana kalau kita ngadain bahkan sebulan sekali perhatian kepada anak yatim? Yatim di daerah sini, daerah sana, kita pindah daerah mana? Ini kan lebih baik karena memberikan kepada anak yatim hukum asalnya boleh, tapi mengkhususkan di waktu tertentu ini yang kurang tepat. Yang kurang tepat ini kita arahkan kepada yang lebih tepat, seperti itu. Ya, contoh juga tadi
umpamanya hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-10 untuk orang yang sudah meninggal. Ini pun sebenarnya tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka alangkah baiknya kalau memang itu terjadi, kita memberikan solusi-solusi yang lebih baik. Contohnya, ya, oke, kita nggak perlu mengundang hari tertentu. Kita undang saja umum. Siapa kita undang? Fakir miskin dan duafa. Kita undang, kita kasih makan. Ketika kita kasih makan, niatnya untuk siapa? Yang meninggal. Boleh tidak? Tapi jangan mengkhususkan hari. Boleh sedekah buat orang yang meninggal dengan memberikan makan fakir miskin, anak yatim, boleh. Itu enggak terlarang. Allah alam. Jadi lebih baik mengarahkan. Ya, Allah alam. Hadisun nas bima ya'rifun. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahamannya. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Dalam keluarga kita kan di rata-rata belum hijrah. Oke. Terus kita udah tapi masalah ada yang kalau sholat terus kalau masih mau sholat. Cuma masalah seperti kajian sunnah gitu. Nih, penting ini. Kita mulai hijrah, kita mau orang-orang dekat kita, orang-orang kita cintai mengetahui apa yang kita dapatkan, karena yang kita dapatkan ini keselamatan dan kebaikan. Kita mau kebaikan ini bukan berhenti sampai kita, tapi kita kasih ke orang lain. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, yang paling pertama kali adalah kita harus punya target. Apa targetnya? Target yang pertama kali itu bukan tiba-tiba langsung mereka ikuti kita atau mereka langsung seperti kita. Tidak. Apa targetnya? Paling tidak target pertamanya adalah mereka mengakui bahwasannya dan menyenangi bahwasannya kita itu benar. Itu dulu aja. Mereka nggak ngamalin, Ustaz. Biarin. Yang penting mereka mengakui bahwasannya atau menyadari bahwasannya kita itu benar dan enggak salah. Lah ini bagaimana bisa ke fase ini? Fase ini tentu dengan cara adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allah berfirman dalam Quran, ajaklah kepada agama Allah dengan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Artinya poinnya adalah berakhlak yang baik dan bertutur kata yang lembut, hindari perdebatan. Ini salah satu cara yang baik untuk mengajak orang di dalam agama Allah. Jangan suka menghakimi. Ini penting juga nih. Dia salah benar, tapi belum tentu kita langsung menghakiminya. Jadi kita harus lebih kepada cara-cara yang baik untuk merangkulnya, terutama dengan akhlak yang baik. Allah alam. Ya, jadi apa tadi saya bilang? Fasenya adalah supaya mereka menerima apa yang atau membenarkan apa yang kita lakukan. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua apa? Barulah kita berharap mereka mengamalkan apa yang kita lakukan. Ada dua fase yang berbeda. Fase yang pertama membenarkan, fase yang kedua mengamalkan. Kalau dia belum mengamalkan tapi dia membenarkan kita, itu sudah cukup baik. Iya sih, kamu benar harus pakai jilbab, tapi saya belum mau. Apa kita bilang? Kamu sudah membenarkan, sudah benar. Mudah-mudahan suatu hari kamu bisa mengamalkan. Ya enggak? Tapi kalau dia bilang enggak, jilbab itu enggak benar, enggak perlu pakai jilbab. Jilbab itu kan pakaian Arab begitu. Nah, kita bilang, enggak. Zaman jahiliyah orang enggak pakai jilbab. Jilbab itu ada ketika turunnya surat Al-Ahzab ayat 59. Sebelum turun surat Al-Ahzab ayat 59, orang enggak pada pakai jilbab. Kalau seandainya jilbab itu pakaian Arab, tentu sesudah atau sebelum turunnya ayat sudah ada jilbab.
Tapi turunnya jilbab itu ketika ada surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, ada lagi yang lain? Setengah 12 hampir. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Nyambung pertanyaan Loci tadi mengenai kemungkaran. Kalau kita melihat suatu kemungkaran yang ada di sekeliling kita, lalu kita menasehati dengan hikmah, namun lalu ditolak atau mungkin ditolak di awalnya, tapi mungkin dalam hatinya kan kita nggak tahu apa mereka menolak apa enggak, Ustaz. Tapi habis itu kita jadi akhirnya apa ya, nggak ada semangat untuk menasehatinya kembali dan kembali. Saya pernah dengar ada hadis, nggak tahu hadisnya seperti apa. Jadi kalau kita seperti itu, kita membiarkannya, kita mungkin aja kita akan diajak, kita akan menjadi orang seperti itu nantinya sama Allah. Itu nggak tahu pikir kesahihannya seperti apa. Terus, Oke. jadi kalau nasihat Ustaz baiknya seperti apa supaya kita juga apa ya bisa mengajak mereka untuk kepada kebenaran. Walaupun kita belum sepenuhnya benar. Iya, kita ketika mengajak orang kepada kebenaran, perhatikan, lasta alaihim bimusaitir. Allah berkata dalam Quran, kamu bukan pemaksa untuk mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, gak ada kewajiban kita cuman wajib menyampaikan dengan cara yang baik. Tidak ada kewajiban kita supaya dia mengamalkan. Dia tidak mengamalkan, setelah kita sampaikan, kita tidak berdosa. Jadi jangan pernah kecewa ketika kita menyampaikan lalu dia tidak mengamalkan. Kenapa? Karena pahala kita tidak akan pernah berkurang. Apakah Allah akan marah kepada kita? Kamu menyampaikan tapi dia nggak mengamalkan. Ya kan di luar kemampuan kita. Maka dari itu kita harus punya mental ketika mengajak orang. Mentalnya apa? Saya mengajak kamu, bukan memaksa. Kalau kamu kerjakan, alhamdulillah kebaikan untukmu. Kalau kamu tidak kerjakan, maka tidak dosa bagiku. Nah, kalau ini menjadi semangat untuk mengajak orang lain, maka tidak akan pernah kita merasa lemah dan putus asa. Karena setiap kali kita mengajak, kita dapat pahala, dapat kebaikan. Bahkan yang terpenting, apa yang terpenting? Kita ketika mengajak orang lain kebaikan, itu menyebabkan kita menjadi lebih kokoh di atas kebaikan. Karena kita mengajak orang lain pada kebaikan. Maka itu Allah berfirman, alladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang memberikan kebaikan, hidayah kepada orang lain, Allah akan tambah bagi mereka hidayah dan Allah akan tambah ketakwaan untuk mereka. Dan jadi kalau kita mau betul-betul kita pun kuat dan kita istiqomah, syaratnya atau caranya salah satunya adalah mengajak orang lain supaya berbuat baik. Begitu. Ya. Dan jangan kita pernah putus asa ketika orang lain tidak berbuat, karena kita tidak ditanya tentang perbuatan orang lain. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Ya. Iya. Orang tua kepada anak itu ada batasan-batasan yang terkadang orang tua boleh memaksa. Apa contohnya? Kata Rasulullah SAW, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau dia umur 10 tahun meninggalkan sholat, pukul dia. Memukul itu bentuk memaksa bagi anak yang berusia 10 tahun. Tapi kalau anak yang berusia 24 tahun dipukul, ototnya lebih kuat daripada ibunya. Gak mungkin ibunya bisa mukul dia. Ya, tetapi boleh ibunya memberikan tekanan-tekanan dengan cara yang lain. Tetapi kalau dia menggunakan bahasa-bahasa yang lebih lembut, tergantung. Ada orang yang dengan kelembutan dia akan lembut. Ada orang dengan paksaan dia menjadi lebih nurut. Intinya dalam pertanyaan, bolehkah orang tua memaksa kepada anak? Jawabannya boleh. Tetapi selama tidak mengantarkan kepada kezaliman. Ya, boleh orang tua memaksa kepada anaknya.
Allah alam. Ada lagi yang lain? Astagfirullahaladzim. Ya, tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pembahasan setelahnya itu nanti Imam Ibnu Qayyim nanti akan kalau ini secara umum, dampak-dampak maksiat secara umum, nanti dia akan merinci satu-satu dampak maksiat. Contohnya maksiat memalingkan hati dari istiqomah, itu nanti dibahas sama dia. Maksiat mengeluarkan seorang hamba dari kebaikan, maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hambanya, itu dibahas nanti. Itu poin banyak sekali nanti. Dan itu salah satu yang terbanyak dalam buku ini adalah dampak-dampak maksiat, poin per poinnya. Allah alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.